Wah, salam Jastok. Gue kembali lagi dengan banyak pertandingan. Kemarin gue tidak bikin video. Gue mau satu pertandingan, yaitu Liverpool lawan Nottingham Forest. Liverpool akhirnya menang 3-2. Tapi ini pertandingan ya Liverpool masih struggling ya. Kalau lu lihat mungkin Forest itu melakukan 3 shot, 3-4 nggak banyak lah, dimana 2 gol terjadi. Sementara terutama di babak pertama, babak pertama was nothing. Mereka berusaha, tapi mereka tidak mengontrol pertandingan. Dalam arti pada saat Forest menyerang, mendapatkan counter itu bukan 2 lawan 2 atau 3 lawan 3, tapi 4 lawan 2. 5 lawan 3, karena Forest benar-benar menempatkan banyak pemain di belakang. Itu seringkali gagal karena asisnya lah, karena long ball-nya lah nggak sampai. Jadi babak pertama it was nothing babak pertama. Sementara Liverpool turun dengan full team loh, benar-benar full team. Akhirnya Diogo Jota heading pertama 1-0. Nggak lama kemudian, 4 menit kemudian, Neco Williams itu deflect, betul. 4 menit berikutnya Diogo Jota 2-1 harusnya mereka bisa kontrol pertandingan, karena menit 60 itu menit 55. 2-1 Nunes masuk sama Thiago Alcantara. Gakpo sama Fabinho ditarik keluar. Kedua pemain ini juga enggak membuat Thiago masih jauh dari performa yang kita lihat, berapa kali salah passing. Enggak lama kemudian, 7 menit kemudian setelah pergantian itu 2-2. Nah akhirnya Muhammad Salah cetak 3-2 kemenangan. Dibilang layak menang iya, tapi ini ugly win ya. Karena Forest itu jelek banget. Asli layak degradasi. Gue lihat di babak pertama, tahu akurasi passing berapa? 47% kalau nggak salah. Akurasi passing dalam arti 10 kali passing, 5 kali nggak nyampe. Oke. 47 itu lebih rendah daripada klub Liga 1 yang rata-rata 50-an. Sementara gue bilang klub IPL kalau mau bermain normal itu minimal 85% akurasi passing. Jadi ya dengan deg-degan, dengan fighting spirit, mereka bisa menang 3 poin. Tapi Liverpool ini masih jauh dari Liverpool yang kita kenal, dan gue nggak yakin Liverpool musim ini masih bisa bangkit. Akan berat, bukan nggak bisa, tapi nggak gampang lah, berat lah. Oke, kita ke match pertama di Liga Inggris, ntar aja bahas ya. Kita ke itu dulu deh, liga lainnya. Barcelona ketemu sama Atletico, which is very good match. Oke. Good dalam arti Pedri sama De Jong itu kembali lagi. Atletico Madrid 13 match beruntun tidak kalah. Terakhir kalah itu di Januari lawan Barcelona. Right? Jadi 13 kali beruntun tak terkalahkan, dan mereka bermain bagus. Gue udah bilang berkali-kali, bilang Barca ini bener-bener tanpa De Jong, Dembele sama Pedri bener-bener nggak banget. Sangat membosankan, dan 2 kali beruntun seri dibantai sama Real Madrid, sangat layak. Nah akhirnya sekarang minimal De Jong datang, De Jong main dari awal. Oke. Pedri masuk di menit berapa itu? 60, gantiin Ferran Torres, masuk 60. Jadi mulai dari menit 60 mereka bermain dengan Pedri dan De Jong. Babak akhirnya setelah berapa match, gue nonton Barca yang layak ditonton. Oke. Barca yang layak ditonton dalam arti sirkulasi bola cepat, strukturnya jelas, distribusi dari tengah ke sayap, nggak selalu crossing, coba cari lini kedua, skill individu ada, counter ada, semua ada. Tapi Atletico pun juga bermain bagus menurut gue. Dalam arti mereka dapat berapa peluang loh? Mereka dapat
Griezmann aja 3 kali yang mungkin 3,5 peluang, tapi di save sama Barca pun dapat beberapa peluang. Jadi secara overall gue bilang ini match imbang, dua-dua bagus. Akhirnya gue menikmati sebuah pertandingan dari Barca. Apalagi nanti kalau Dembele udah balik dan De Jong, Pedri main dari awal, harusnya seperti Simeone bilang, harusnya kalau Barca bermain seperti ini mereka bisa jadi juara. Karena ngaruh banget nggak ada De Jong. Busquets itu kewalahan, bener-bener kewalahan, nggak pas nggak ada De Jong. Dan kemarin minimal sebagian dari jobnya itu diambil alih sama De Jong. Jadi Barca sekarang unggul 11 poin, masih sisa 8 match. Jadi kalau menang 4-5 match lah, 5 match bisa menang, harusnya Barca jadi juara dari sisa 8 match. Ini juga kalau seandainya Real Madrid nggak kehilangan poin lagi. Jadi everything goes very well. Yang penting untuk gue sih, gue harus bisa menikmati pertandingan. Karena untuk gue itu sangat penting, nggak hanya cuman menang aja. Oke? Sebelum masuk ke Liga Inggris, saksikan dulu yang satu ini. Pakai Next Parabola. Yakin nih bukan piring, kecil banget. Instalasi mudah, kualitas gambar jernih, gratis 100 channel terlengkap. Pakai Next Parabola jadi maksimal. Ya, kalian bisa nonton live pertandingan olahraga dengan kualitas dari mulai dari Premier League, Champions League, tenis, volley, hingga NBA. Via Next Parabola yang dapat menjangkau semua daerah di Indonesia, serta instalasinya mudah banget, gampang banget. Kalau gue bisa, kalian semua juga bisa lah. Mumpung lagi ada promo berkah Ramadan spektakuler di bulan April, kalian bisa dapatkan diskon 20.000 untuk berlangganan paket premium sport 30 hari. Nah, bagi kamu yang belum pakai Next Parabola, ayo beli dan aktivasi receiver sekarang. Gratis nonton olahraga ternama selama 1 bulan. Dan 1 tahun bebas nonton movie dan series terbaik. Yuk pakai Next Parabola dan beli paketnya sekarang untuk keluarga di rumah. Link ada di deskripsi di bawah ini, oke? Nonton bola, ingat Next Parabola. Kita sekarang masuk ke Liga Inggris. Liga Inggris, ya itu Liverpool itu kan dari hari Sabtu. Liga Inggris itu dimulai dengan satu pertandingan, yaitu Newcastle lawan Tottenham Hotspur. Di atas kertas, kedua tim ini rebutan untuk masuk ke Champions League bersama Man United, Brighton, dan lain-lainnya. Gue sedikit intermezzo. Gue mendadak lihat ada yang kirim ke gue di sosmed tentang interviewnya Conte, di mana Conte bilang this team nggak bisa mengambil tanggung jawab, nggak bisa bermain di bawah tekanan. Untuk gue sih nggak bisa diterima, dan kemarin terbukti lagi 21 menit 5-0. It's just unacceptable, seriously unacceptable. Dan Newcastle pada saat 3 gol di 9 menit pertama udah main lepas. Beruntung Spurs masih bisa cetak 1 gol, dan Kane main, Son main, Kulusevski main, Lloris diganti di babak kedua. Full team semua main. Jadi ya, gue bilang Spurs ini layak dibantai, karena apa yang dikatakan Kane itu benar. Selama Levy seperti hal-hal tidak melakukan perubahan, ini akan berlanjut terus. Ini gue objektif ya. Kalau gue jadi Levy, jadi manajemen Spurs, itu gue mulai dari zero, mulai dari clean sheet di musim baru dengan pelatih baru, tapi juga pemain-pemain senior yang udah karatan, yang udah bahas itu gue buang semua, mumpung masih ada value-nya. Seperti siapa? Son akan gue jual, Kane akan jual. Kenapa? Karena masih ada value-nya. Eric Dyer gue jual, Hugo Lloris gue jual, Perisic balikin, Romero untuk gue sih nggak pernah, orang bisa bilang dia juara dunia, tapi seringkali gue lihat dia jelek mainnya. Kulusevski mah cadangan aja. Dalam arti lu harus rombak semua total, yang pemain yang udah lama-lama itu dibuang semua, sehingga lu mulai dari clean sheet. Bukan Kane jelek, enggak,
Tapi gue nggak ngelihat dia itu terlalu lama stuck di satu klub dan udah nggak pernah meraih apa-apa. Jadi laparnya itu udah hilang. Maka dari itu mending datengin semua setengahnya 60% dijual, mumpung masih ada value-nya, datengin pelatih baru dan mulai bangun dari nol. Ibarat kayak Newcastle lah, datengin pelatih dan sebagian besar dibuang-buangin, datengin banyak pemain baru dan lumayan berhasil. Walaupun gue lihat Newcastle ini akan turun juga, tapi at least ada perubahan yang cukup signifikan. Kalau kayak begini terus mah, ya nggak akan kemana-mana. Terus kita ke sisa match lainnya nggak terlalu banyak. Kita ke Brighton lawan MU. Brighton lawan MU untuk FA Cup, oke? FA Cup ini sangat penting karena satu-satunya trofi setelah Piala Kebo masih bisa diambil oleh Man United. Man United tampil tanpa Harry Maguire, oke? Tanpa Harry Maguire, jadi di belakang itu Lindelof sama Luke Shaw. Luke Shaw udah balik sebagai dua center back. Kiri Dalot, kanan Wan-Bissaka. Di tengah Casemiro dan Eriksen, Sabitzer cadangin, depannya Bruno Fernandes. Dalam arti Bruno Fernandes bermain sebagai nomor 10, playmaker. Kiri Rashford, kanan Anthony sama Martial. Gue fair ya. 90 menit MU nggak layak lolos. Serius. De Gea melakukan beberapa save. Sanchez mungkin 1-2. Terutama babak pertama. Itu MU diobok-obok loh. Bener-bener pegang bola 5 detik nggak bisa. MU bener-bener nggak, agak loyo. Nggak ada fighting spirit. Terlalu banyak salah passing. Ini karena kualitas dari pemain depan dari Welbeck, Enciso, Mitoma sama Mats pas-pasan banget kemarin sehingga mereka nggak bisa cetak gol. Tapi seperti yang Pep bilang, build up-nya mereka luar biasa. Sama back kirinya Estupiñán itu jelek banget. Jadi build up-nya itu benar-benar luar biasa. Jarak antar pemain nggak terlalu jauh, sirkulasi bola cepet. Mitoma dapat 2 peluang besar, sayang sentuhan terakhir itu terlalu jauh sehingga gampang dia di tackle oleh pemain MU. Tapi gue juga harus katakan bahwa defense-nya MU itu bagus. Kalau defense-nya jebol masih ada De Gea. Dalam arti ya Brighton is still Brighton. That's why mereka berada di rank papan bawah lah. 5-6 lah. Gue bilang Brighton kalau main gini tuh mereka punya peluang untuk lolos, punya peluang cukup besar untuk lolos ke Champions League. Karena mereka mainnya memang bagus. Babak kedua, dua-dua jelek. Dua-dua itu mulai menurun stamina, terutama passingnya itu amburadul itu. Ada momen 10-15 menit dua-dua main kayak tarkam, gerasa gerusuk. Extra time sama, ya karena semua udah menurun. Akhirnya MU menang lewat adu penalti ketemu City. We'll see seperti apa. Tapi intinya adalah sayangnya kalau Brighton dapat 3-4 pemain bagus saja, ini bisa jauh ini tim. Pemain kayak Welbeck kalau jadi starter ya kan, striker utamanya Ferguson cedera, Welbeck cadangan, masuk Dennis Undav, ini striker 3 itu lebih parah lagi, dapat terupas lewat tengah, kontrolnya kejauhan atau lepas bolanya. Tapi terutama babak pertama masih bagus. Habis itu benar-benar membosankan dan ngantuk banget. But ya, yang penting sekarang MU lolos. Kita lihat lagi di final seperti apa kan. Ini peluang, walaupun gue bilang ya ketemu City yang lagi on fire, bukan nggak bisa tapi agak berat ya. Sedikit Serie A, Inter menang, AC Milan menang. Big match Juve lawan Napoli. Juve diobok-obok, bener-bener diobok-obok. Di kandang akhirnya menit 90 Raspadori cetak gol. Ya sekarang unggul dengan Lazio rank 2 17 poin kalau nggak salah. Dikit lagi 2-3 match lagi si itu juara.
Ditambah Bundesliga, Munchen kalah lagi 3-1 sekarang. Kemarin itu kalahnya lawan Mainz di kandang Mainz. Sementara 1 jam setelah itu Dortmund menang 4-0, 2 gol Daniel Malen. Dortmund sekarang rank 1 ya. Munchen ini kalau gue bilang bener-bener kena karma ya. Dari 6 pertandingan hanya 2 kali menang, 4 kali kalah. Hilang Champions League, hilang DFB Pokal, bahkan sekarang rank 2. Gue gak tahu apa yang terjadi. Kalau gue bilang sih Salihamidzic sama Oliver Kahn ini harus diganti. Blunder pecat Nagelsmann. Oke, sementara itu dulu untuk kalian yang berlangganan paket domba, midweek ada 2 pertandingan live commentary, Arsenal City, habis itu MU siapa gitu. Itu midweek. Ntar weekend hari Sabtu nggak ada, hari Minggu ada 2 pertandingan juga live commentary ya. Thanks for watching.